Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mas? Uh, oh, saya mau tanya ini Mas. Kan saya baru ya di sini ya, baru 2 minggu. Mantap. Kalau misalkan mau perpanjang visa tuh ke Makau gitu caranya gimana Mas ya? Ya tinggal masuk aja ke Makau, terus sampai turis. Iya. Ya tinggal masuk ke Makau 2 hari. Coba balik lagi ke Hong Kong. Di ACC apa enggak? Kan Itu jalurnya biasanya lewat apa Mas? bisa naik bis, bisa pakai turbojet. Sekarang macam-macam. Oh, Bisa 2 armada itu. Kalau naik bis ke mana? Ke bandara. Karena ada gitu. bandara sebelum ada Zhuhai Macau itu kan ada terminalnya. Bisa naik ke bandara, terus Zhuhai Macau. Kemudian kalau naik perahu bisa dari Sungwan, bisa dari Simsacoy, bisa bebas. Sampai mau kemana, monggo. Oh iya. Soalnya kemarin kan ngambil visitornya cuma 4 hari kan Mas. Terus visanya berapa dapatnya? Dapatnya 1 bulan. Ya kalau dapat 1 bulan, nah sekarang sudah berapa hari? Sekarang kan tanggal berapa sih? Tanggal 20 ya? Yes. Itunya habisnya tanggal 2 Mas. Oh ya tanggal 2 ya, nanti keluar tanggal 2. Apa tanggal 2 keluar, apa tanggal 1 keluar, bisa. Emang harus stay dulu ya Mas 2 hari. Ya Minimal apa? semuanya tergantung sampean lah Mas. Soalnya saya sekali lagi nggak bisa memberikan jaminan bahwa imigrasi itu selalu mengizinkan masuk sampean lagi ke Hong Kong. Oh. Kalau sampean bertanyanya ke saya, karena itu sudah bukan ranah saya Wewenang memberikan imigrasi jawaban. ya. Tapi kalau sampean tanya pengalaman saya, loh ya saya bisa cerita pengalaman saya. Oh iya, kalau Masnya gimana? Dulu pernah juga kayak gitu? Nah, sampean nggak pernah nonton channel YouTubeku ya? Pernah. Cuma kan pengen denger langsung dari Nah, orang. sampean nonton berapa episode channel YouTubeku yang berhubungan dengan Berapa extend? ya? Hampir 5 lah ya. 5. Oh, berarti ya sudah cocok. Sudah berarti sudah sedikit memahami. Jadi kalau saya dulu teknik bisa disampaikan ya. Bisa sama, tapi hasil bisa beda ya. Saya disclaimer dulu. Gitu. Saya disclaimer dulu sama sampean. Soalnya kemarin juga ada anak yang mau niru kayak gitu. Nggak tahu sekarang kabarnya, tapi terakhir kemarin katanya September baru dibuka yang dari Shenzhen. Nah, terus dia ke Makau. Nah, kalau teknik saya kan kita belajar bahwa di Hong Kong ini ada berapa port, ya kan? Berapa port untuk keluar. Dan ternyata tak hitung-hitung portnya itu sekarang sekitar malah ada 7, setahu saya loh ya. Oh, maksudnya tuh pintu keluar masuk imigrasinya gitu. Keluar masuk Hong Kong itu ada 7. Kalau saya hitung. Yang pertama kalau kita ke Makau itu bisa naik kapal dari Sungwan, kemudian dari Simsacoy, kemudian dari Xingyi kalau nggak salah 3 menuju ke Makau. Kapal ada 3. Kemudian bis ada 4. Ya, bis ada 4. Nah, kemudian ada bis 4, terus Lowu. Lowu itu kalau kita nggak punya visa, kita visa on arrival melalui MTR Lowu. Nah, itu kita keluarnya MTR Lowu, masuknya bisa kalau dari Lok Macau bisa, Lok Macau bisa by bis bisa. Nah, tadi udah Lowu ya, udah 4, terus Lok Macau 5, Lok Macau by bis, Lok Macau itu by kereta bisa, by bis terus 6. Terus masuk lagi ke Lowu bisa, atau keluar dari Lowu dari Fanling. Itu aku lupa namanya, 1 port lagi 7. Saya nemu 7 port. Kalau sampean dulu emang cuma ke Makau doang apa
ke lain juga mas. Ya Shenzhen. Cina ya? Iya ke Shenzhen. Kalau ke Makau aja ketolak 3 kali, lebih dari 3 kali udah ketolak. Sebelum 3 kali aja ketolak. Oh. Dan masuk ke Hong Kong itu juga, kalau dari Makau masuk ke Hong Kong itu ya jangan di satu pintu. Kan tadi saya sebutkan ada Iya, 3 iya. pintu kan. Nah masuknya silahkan dicoba 3 pintu tersebut. Pokoknya dicoba semuanya, diurutkan gitu loh. Kalau orang-orang kan ambil gampangnya aja. Kalau saya nggak mau, saya kan orangnya kepo sama penasaran. Ya bagus. Nah tak coba dapet, dan bertahan di 23 bulan. Visa saya masih hidup. Wush. Berarti pertama kali keluar itu ke Shenzhen itu, ke Cina sampai. Pertama kali saya malah Makau. Oh malah Makau. Ya. Pertama Makau, kedua Shenzhen, ketiga Makau lagi, tak jeda-jeda. Terus Shenzhen, Makau, Shenzhen, Makau, Shenzhen. Jadi nggak mau sama. Sampai imigrasinya itu bingung, kamu ini ngapain katanya. Ya aku bilang aja, aku turis, aku melancong, aku ada bisnis, aku ada usaha. Lah kalau sekarang tambah lebih yakin lagi, aku punya YouTube. Aku YouTuber. Aku ada gajinya, slipnya tak tunjukin. Bisa kayak gitu sekarang. Dulu kan belum. Iya. Makanya sekarang pinginnya bolang aja. Tapi istri nggak mau ditinggal, ya sudah. Nungguin istri. Oh. Di mana mas sampai di sini? Ah? Di daerah mana? Kos BB. Oh, tetap nggak tahu, orang baru juga. Ya makanya belajar mas. Saya aja sebelum berangkat ke Hong Kong saya riset 6 bulan. Dimana saya tidur itu atau dimana saya tinggal, karena saya nggak punya cukup uang untuk nginep di hotel mas. Yang saya cari jiso sama toilet. Bahasa sininya kan jiso. Yang saya cari adalah toilet umum ini di mana yang bisa mandi. Saya dulu itu mas, karena saya kan nggak bisa nahan beol. Jadi saya pikirkan itu dulu. Saya nggak mikir makan, saya nggak mikir dapat duitnya dari mana. Saya pikirkan di mana pokoknya saya bisa tinggal, bisa tidur, tapi nggak pakai bayar. Yang saya pikir itu dulu mas. Ya kebukti sih. Nah kalau anak-anak yang berangkat sekarang ini kan sudah ada bojonya di sini, sudah ada pasangannya di sini, sudah ada gendaannya di sini, sudah ada pacarnya di sini. Jadi otaknya udah gandol. Iya. Jadi gandol doang ya. Nah mau kondo. Ya saya dulu kan enggak. Kemarin kan spontan mas kesini tuh sebenarnya tuh. Iya makanya kan gini kan, kasihan lah gitu loh. Dia udah ngusahain kita nyampe sini, masa kita nggak memberikan benefit atau keuntungan dia selain dikeloni kan. Minimal kan yo kalau ada duit, dia ini aku ada dapat part-timean 300, 400 gitu kan, kasih. Besok ada lagi 500, kasih 2000, 3000, kan cintanya semakin gila gitu loh. Kalau cintanya semakin gila semakin sayang. Namanya perempuan itu kalau sama duit kan seneng. Iya betul. Kalau saya gak seneng. Rata-rata juga dari perantauan juga tuh laki-laki itu. Iya ya harus ditanamin kayak gitu mas. Jadi saya punya istri itu bukan kenal dari Indonesia, kenalnya di sini. Saya kenal sudah di sini. Jadi kalau orang-orang anggap saya dibawa sama istri saya, oh maaf. Mohon maaf, berarti emang dulu awalnya niatnya melancong doang ke sini. Niatnya ngetes awak, Mak, kalau orang Jawa. Lah gimana, Mas, Bro? Kita pegang duit cuman 900.000. Bisa hidup berapa lama? Ternyata sampai sekarang. Ya sudah, disyukuri aja. Aku kesini kemarin habis 5 juta doang mas. Nah tiketnya oke lah segitu ya kan. Tapi kan pegang duitnya cuman 900.000. Di Hongkong $500 itu
kuat sampai berapa lama, tapi ya alhamdulillah. Makanya kan jiwa jangan gandol, terus jiwa jangan nyakitin. Hati perempuan itu harus ditanamkan kuat. Kalau kita mau bertahan loh ya. Kalau kita mau bertahan, mohon maaf sekali lagi. Saya juga kadang-kadang ketika ada yang ngomong, ada yang konsultasi, terus sak lihat gelagatnya, terus cuman moroti mbaknya, ya pasangannya lah yang ada di sini, kan ya saya kasihan sih. Kan sekali lagi mereka hidup di sini ya kan nggak ngerti juga itu statusnya suaminya apa statusnya pacarnya atau statusnya garangannya. Kan saya cuman kasihan saja kalau laki-lakinya itu tidak punya jiwa laki-laki beneran gitu loh, jiwanya gandol. Aku baru 2 minggu di sini aja udah denger cerita kayak gitu, Mas, sering. Nah, dari perempuannya. Ya kalau di sini kan memang ya saya tidak mendiskreditkan kan, tapi ya butuh gitu loh, diperhatikan, disayang lah. Kalau kita merhatiin 3 orang 4 orang lah, yang 3 itu sudah berharap dengan kita lah, kita menyakiti yang lainnya, jangan harap perjalanan kita akan jalan lancar. Kalau ataupun berjalan dengan lancar ya nanti ada waktunya keplese. Iya, betul. Dan saya menghindari keplese itu. Ya satu-satunya jalan ya kembalikan di harga dirimu menjadi seorang laki-laki, dalam hati saya harus begitu gitu. Ya makanya terus nyampe di sini bisa di 23 tahun itu, sebelum 23 bulan sih. Sebelum itu udah bulan yang ke-15 ya. 1 tahun setengah, ke-15 16 saya segera harus nggak bisa hidup kayak gini gitu. Akhirnya saya harus memutuskan nyari pasangan dan kita nikahin bener, dan sudah nggak usah berbelok ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau kita jadi manusia hidup kadang-kadang kan terlena, Mas Bro. Iya, betul. Wis kadung enak ae wis ditutupno ngene ae. Saya dari situ terus bergeser lah. Mungkin Gusti Allah kasihan sama saya, saudara ini wis niat wis tobat lah, ya wis lah tak wayane dalan kan kayak gitu tuh. Loh ya kan boleh. 23 bulan itu cuma keluar masuk gitu ya. Iya ya keluar. Iya, tapi kan ada kerjaan Mas yang saya kerjain. Iya. Ada. Ya, maksudnya statusnya buat turis, panjangin visanya gitu. Loh, sebenarnya era hari ini tuh jauh lebih pintar kalau memang pakai cara yang kayak gitu loh ya. Kalau memang mau memaksa cara kayak gitu, yang pertama sampean bisa apply visa Cina dari Indonesia itu yang 6 bulan. Bayar. Itu enak itu, apply, ya kan? Keluar ke Shenzhen udah nggak bingung itu, dari exit mana aja dia nggak akan nanyain visa. Karena kan visa Cina kita masuk gitu loh. Paham nggak? Iya. Ya, itu pertama. Yang kedua, kita bisa apply juga e-paspor kan, kita bikin. Nah, itu bisa waiver ke Jepang. Jadi kita exitnya bisa langsung ke Jepang kan, elit lagi tuh, Mas Bro. Iya. Kita ekstrim lagi. Nanti ketika di sini ya dapat part-time 2-3 hari, 4 hari, 5 hari. Beli tiket, naik kapal. 7 berarti 8. Keluar dari Hong Kong ke Cina itu ada 8. Kereta cepat yang di Huam atau di Olimpik itu. Kereta cepat. Subway berarti ya? Kereta cepat. Kan ada tuh. Beda. Ke Cina, beda. Kereta cepat. Itu juga pintu. Aku nggak kepikiran itu. Itu pintu juga itu. Tapi kalau kita punya visa Cina loh ya, nah itu pasti aman. Jadi 8 pintunya. Nah, tinggal kemampuan bertahan kita, mau geber awak di sini kerja mati-matian nggak? Kalau menurut saya Saiwun itu dapat asli nih. Seminggu 2 minggu itu duitnya gede kalau Saiwun. Kalau dia gajian bulanan kan ya nggak apa-apa sih juga gitu loh. Yang penting kita minta jutking 2 hari gitu. Halo? Iya, Mas. Betul. Ya itu kalau Saiwun itu kuat, Mas Bro. Sebulan dapat 12.000 atau 15.000. Tapi ya kita selalu izin sama mereka 2 hari untuk jutking atau 3 hari jutking. Ya, iya buat keluar doang itu ya. Iya, buat extend. Karena nggak bisa extend manual itu nggak bisa.
Ya itu, atau extendnya seminggu 2 minggu ke Jepang, di sana juga kerja. Tak kasih nomornya kalau sampean mau, kalau sampean extend Oh, ke Jepang. punya ini Mas, punya link di sana. Boy, kita kuli bangunan dulu di Jepang. Lumayan loh, 3 hari dapat 5 juta mas bro. Nah, di sana dia. Tapi di sana dapatnya ini ya 15 hari, 14 hari ya. 14 hari dapatnya. Nah itu benar-benar keren, itu benar-benar prepare, nggak jaga no orang, maksudnya nggak jaga no cewek gitu loh. Justru kalau cewek kita dikasih, iya mas aku gelem ngene-ngene, kasih duit nih dek buat jajan gitu, baru laki-laki men. Iya, iya. Nih dek simpen kirim buat keluarga di rumah. Wah aku belum pernah dengar soalnya laki-laki yang kayak Belum gitu. pernah. 1001 kayaknya sekarang zaman sekarang. Ya kalau ada the best, aku mau berguru juga sama dia. Iya. Belum pernah denger aku. Yang Ini ada sekarang posisinya Masnya kerja Kenapa? apa gimana? Kenapa? Ah, cuma random. Status saya. Halo? Halo, Gimana? halo. Posisinya Masnya sekarang kerja apa emang lagi ngonten aja? Ya YouTuber, kerjaannya yang konten. Oh, ngonten doang sekarang ya? Iya. Kirain sambil ngerjain apa juga di sini. Yang bantuin anak-anak. Ini ada PR juga ini. Ada yang sakit kanker, butuh volunteer untuk pulang ke Indonesia. Kan harus jagain, harus dijagain. Orang Indo juga. Ya, jadi mbaknya sakit di sini, kanker, terus dokternya bisa ngizinin pulang. Makanya lagi mikir ini, ya bantu-bantu yang kayak gitu. Terus kalau ada yang kena kasus sama majikan, apa namanya, dipukul atau nggak beres, ya kita antar ke labor. Terus ada kasus di intermennya tiba-tiba, gimana caranya, ya bantu-bantulah kerjaannya. Masa kalau kita bantu-bantu orang, masa Tuhan nggak mau bantu kita, kan gitu aja tuh. Iya, imbal baliknya ya. Nah, cuman satu hal dulu yang saya lakuin sampai 23 bulan itu, saya sebenarnya juga nggak ngerti, tapi yang saya jalanin puasa dan puasa Senin dan Kamis, dan 5 waktunya saya nggak putus. Jadi kemana-mana bawa koran. Oh, Jadi iya bagus tuh Mas. 2 hal itu tak pegang dan tak inget-inget. Kemungkinan Jadi pegangan ya. kemungkinan Gusti Allah kasihan sama aku gitu loh. Enggak akunya sing oke, tapi Gusti Allah kasihan arek iki wis belajar apik ya wis lah. Kalau menurut Masnya boleh tanya nggak Mas? Yo tanya wong di kontenin itu. Tapi tanya yang banyak. Di luar ini ya, di luar Hong Kong maksudnya gitu. Gimana? Kalau kita pernah overstay ke negara lain, itu misalkan ngeplay ke negara lain tuh ngaruh nggak ya? Enggak lah. Enggak. Enggak, Misalkan urusannya nih. masing-masing. Misalkan aku pernah overstay di Korea, Nah, nah misalkan mau ngeplay ke Australia, itu nggak ngaruh berarti ya? enggak masalah, enggak ada persoalan itu. Hmm, Overstay itu kan hanya pelanggaran administrasi. iya, iya. Soalnya kan dulu aku pernah overstay 6 tahun di sana juga kan, Mas. Tak pikir tuh ngaruh. Udah tahu sampai Korea sana ya tes juga ke Jepang loh. Kemarin tuh udah mau ini apa ke Jepang sebenarnya tuh kan langsung ke JA Visi itu kan kalau pakai e-paspor Mas, ya kan? Ya terus. Ada teman yang ngajakin ke sini, coba di sana dah. Ya udah, ikutin dia dulu malah kepantek di sini. Karena gini Mas Bro, sebenarnya kalau sampean sudah ada pengalaman di luar nih ya kan. Kalau misalnya nih memang mau niatnya bolong ya, kosong. Tapi kalau di Jepang kita ada modal ya. Sampean misalnya ya kan, waktu OS di sana itu sampean simpen, sampean keep modal ya kan. Habis itu sampean cari kursus
kursus bahasa Jepang yang hitungan 6 bulan atau 1 tahun, itu uangnya sampai masukin ke apply ke kursus, lembaga kursus yang langsung di Jepang loh ya, nggak kursus di Indonesia loh. Kalau Indonesia wis aku nggak recommended. Langsung kursus ke Jepang kan kita bayar tuh, kalau bisa bayar cash lebih enak. Kalau nggak bisa cash kan dia biasanya 2 bulan sekali berapa juta gitu. Tapi kita cash atau separuh dulu atau gimana, menurut aku cash aja. Begitu di cashin, dia kasih surat rekomendasi kita visa, kita langsung berangkat. Udah masuk, kita cari asrama, kos-kosan. Udah masuk, belajar sehari 2 hari, lamanya ya oke lah, sebulan kita belum nyandak part time lah. Bulan ke berikutnya kan bahasa sudah mulai tuh. Ambil part time loh. Ambil part time sambil bahasa. Lah bahasa sudah mulai mumpuni lagi. Kemudian kita cari lowongan pekerjaan yang bervisa yang bisa bervisa Tokutei, company sama perusahaan. Tokutei Gino namanya perusahaan visanya. Begitu kita ngelamar di pekerjaan itu dan diterima, visa kita bisa change student ke Tokutei Gino. Iya, itu sama ya kayak ini, kayak Australia gitu juga ya. WHV. Kalau Australia WHV. Wah lah, kalau saya Australia nek gak duwe duit nggak bisa WHV ya, turis masuk bleng OS aja, nanti di sana punya duit terus sekolah, pulang dulu panggil lagi. Iya, bisa udah sekolah gitu, udah man. Begitu rencananya kan gitu. Soalnya kan ada ya banyak teman juga di sana kan. Iya. Segitu aja. Jangan di Hongkong lah. Di Hongkong negara kecil lah. Sampai maksain kalau minim infonya dengan Hongkong dan nggak tatak di Hongkong, mending ke sana aja yang pekerjaannya sebenarnya di sini pekerjaan itu belader. Asalkan mau aja banyak. Aku dulu temanku aja yang pakai cara kayak sampean ini, tapi sekarang udah ambil paper, sudah OS di sel 3 minggu terus ngambil paper. Sekarang habis gelending penggawean kiwa tengen ngetan ngulon nyuci mobil di parkiran. Sekali nyuci mobil 25 unit kalau nggak 30 unit. Kalau aku sih sekarang, kemarin dari pas pertama datang tuh kan ada kenalan, maksudnya ya kenalan di sini aja gitu loh, ditawarin kerjaan kan. Makanya sekarang masih ngejalanin kerja juga. Tapi di hotel. Bagus wis, apapun gas wis. Mana aja lah. Pokoknya ngasilin duit. Ya iya makanya. Ngasilin duit. Buat extend terus dikasih sama yang nggak tahu, informan sampean kalau mbaknya ya kasih buat mbaknya atau traktir lah atau apalah. Nanti jalannya dibukain tuh sama Gusti Allah kalau kita nggak nyakitin. Iya. Kalau nyakitin sama dia dibuntu, ditutup, hai. Ya, doanya langsung dikabul ya. Ya. Kalau saya gitu keyakinannya. Kalau jenengan aku nggak ngerti. Kalau saya begitu sih. Saya ngomong kayak gini nih kan, saya bukan teori gitu loh Mas Bro. Emang udah ini ya. Saya ngalami, tetapi kembali lagi saya nggak bisa idealis. Pengalaman saya itu juga bisa diterapkan di orang lain kan. Beda juga ya kan. Bijine Gusti Allah ini kan nggak bisa disamain tuh. Iya. Bedanya cuma di situ. Manusianya podo, ya kan. Perbuatannya mungkin ya bisa ditiru kan. Tapi ridho. Garisnya kan beda. Ridhone ini loh yang nggak bisa diprediksi ya kan. Keridhoannya dia kepada kita ini loh. Itu kan. Setiap orang nggak bisa menjudge itu kan. Makanya di situ orang ngomong bejo, ya awakmu bejo. Gak ada cerita buat saya bejo. Ya itu memang imbal balik dari Gusti Allah aja gitu. Wong siapa Imam Syafi'i apa siapa Sufi itu orang bisa masuk surga gara-gara membiarkan lalat. Kita menunggu mau nulis di sebuah tinta, kita menunggu lalat itu mau minum baru kita masukin tinta. Loh kan ngeri kan. Nggak logik gitu loh ya kan Mas Bro. Tapi riadohnya kan bisa dilakukan.
Iya kan? Amalannya Iya, kan amalannya kan bisa dilakukan. Siapa aja bisa melakukan amalannya. Lah, tinggal amalan mana ini yang membuat dia memberikan keberuntungan buat kita, bukan keberuntungan, ya memberikan jalan ke buat kita. Makanya kan mau nggak mau harus ngamal sing akeh toh. Iya. Belum tentu 100 amalan itu satu diterima kan belum tentu. Tapi bisa jadi 10 amalan ternyata 2 amalannya sudah membawa hal yang lebih baik. Nah, itu loh rahasia kan. Itu ilmune jeru nek dijak dibahas kan. Iya, kadang orangnya yang nggak sadar ya. Nah, kan? Gitu loh Mas Bro. Kalau ngobrol ya terus terang ya sekali lagi. Kalau dibilang beruntung, dibilang apa? Saya bilang ya campur tangannya Gusti Allah. Guys, Dia menutup itu. Iya, dia menutupi aib saya. Kasihan juga mungkin sama saya. Ngesak tak tane. Yo ora elek-elek nemen gitu kan ibaratnya. Iya, Mas. Jadi saya setuju kalau kita menyakiti hati aja. Wong, saya itu mending seneng langsung pisui di depan daripada saya di belakang. Oh iya, penting kayak gitu. Loh iya toh. Di batin itu bukan di dosa. Nek di batin itu Gusti Allah dimawai dia untuk bisa inginkan. Cek nyangkut gitu loh. Supaya nggak di batin ya kita terus terang ngomong di depan, hancur, remuk, elek. Jadi biar orang setelah sama kita itu wis gak jojok sandrungin. Kok jojok ngono lah kan diragukan kan. Masih Sampean bisa, sampean trial ya, sampean coba pembelajaran itu ya kan. Sekali lagi saya dulu belum masuk imigrasi itu wis mesti kebelet pipis, kebelet beol, dan saya mesti terakhir. Ini pengalaman saya situ sambil tak liatin tengah-tengah jidatnya dia, matanya dia, tapi agak santai sambil batin sambil sembarang kali masuk gitu aja wis. Lah piye Mas? Kan aku duduk sunan ya. Iya duduk sunan nek duduk wali ya. Akhirnya ya gak tembus di bulan yang ke-24 wis tahun itu wis gak tembus wis. Oh, yang terakhir sempat nyoba juga Mas. Ya terus akhirnya dipulangkan, paksa. Terus saya nyoba lagi ke Hongkong 5 kali dideportasi. Oh, berarti habis itu sempat pulang. Iya. Deportasi gitu. Deportasi 5 kali mau masuk. Wah, kalian itu. Calon istri saya waktu dulu, sekarang jadi istri. Dia nungguin jemput di bandara terus akhirnya aku nggak bisa masuk terus besok udah kamu nggak usah jemput kerja. Nanti kalau aku keluar bisa. Terus akhirnya ya sudah itu juga dari Gusti Allah dia mau menikah saya ya sudah. Oh berarti nikahnya di sini? Nikahnya 3 kali di Hongkong, 2 kali sekali. Terus bisa sini lagi tuh gimana bisa Mas? Kan udah ada. Ya, sampean kan tinggal kan, berarti saya kan jadi penjaminnya jadi sudah kuat gitu. Maksudnya kan nggak masuk akal gitu. Loh, nah ya sampean lo kan berarti istrinya punya apa sih menjamin dan menggaransi kan gitu tuh. Iya. Nah, apa? Perlu saya jelaskan sampai detail kan. Saya kepingin orang menganggap saya itu yo ide iki yo podo ya saya yo berbagi ya nek sing pingin diceritain yang ada kita bisa diskusikan diambil positifnya ya ayo saya gitu aja Mas. Jangan karena status terus orang memandang yang ini yang ono yang itu nggak terlalu ya sudah lah sama aja gitu aja. Sama aja ya. Sama makan nasinya sama doyan kopi kalau saya sih nggak tahu nek sampean nggak doyan kopi kan. Mas
Ada lagi yang mau ditanya? Bu. Oh, udah Mas, cukup segitu aja kayaknya. Wah, makasih Pak. Sangat. Hong Kong itu nggak ngeri yang bisa kalau benar-benar doain aja Mas. memahami. Pasti biar. Juga. Sehat selalu, matur sembah nuwun. Amin. Assalamualaikum. Salam. Oke teman-teman, ada lagi yang berjuang dari Indonesia. Ya, sudah kita doakan semoga perjuangannya berhasil mencapai apa yang dia cita-citakan. Sekali lagi, tetap semangat, berhati-hati teman-teman, keep stay tune my YouTube channel.